Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Rahim dengan NIM 1B1 21011. Melanjutkan materi ke-6 dari kelompok 3 terkait dengan penanganan data hasil survei tanah di lapangan, di mana terdiri lagi dari macam-macam analisis laboratorium untuk tanah, kemudian pembuatan peta tanah. Nah, penanganan data hasil survei tanah di lapangan ini bisa dilihat pada bagian dari garis besar kegiatan survei tanah. Kemudian di mana menurut THS pada tahun 2007, penanganan data setelah pengamatan lapangan terdiri dari 6 poin. Dari penanganan oleh contoh tanah yang akan dianalisis atau kita kenal yang praanalisis. Kemudian ada analisis contoh tanah di laboratorium. Kemudian klasifikasi ulang tanah berdasarkan data hasil analisis laboratorium. Terus pembuatan peta tanah final serta legenda peta, dan melakukan evaluasi lahan dan pembuatan peta evaluasi lahan, dan tahapan terakhir yakni penyusunan laporan akhir. Kemudian pada penamaan tanah ataupun klasifikasi tanah ini merupakan salah satu cara mengumpulkan dan mengelompokkan tanah berdasarkan kesamaan dan kemiripan sifat dan ciri-ciri tanah. Kemudian diberi nama agar mudah diingat dan dibedakan antara tanah yang satu dengan tanah yang lainnya. Setiap jenis tanah memiliki sifat dan ciri spesifik. Kemudian potensi dan kendala untuk penggunaan tertentu. Ini kutipan dari Subarja pada tahun 2014. Kemudian manfaat pada klasifikasi tanah itu terdiri dari 4 poin. Jika kita sudah mengetahui tanah jenis apa lahan kita, kemudian kita dapat menaksirkan sifat tanah itu sendiri. Kemudian kita dapat mengetahui lahan mana yang termasuk lahan terbaik, dapat mengira-ngira kira-kira produktivitas yang akan dihasilkan apabila kita memanfaatkan lahan tersebut. Dan terakhir kita pun mampu menentukan jenis apakah yang cocok ditanami di lahan tersebut. Kemudian pada hierarki penetapan klasifikasi tanah skala nasional, bisa dilihat pada peta konsep, yakni daerah tanah ini bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni tanah gambut dan tanah mineral, di mana salah satu tanah yang bisa berkembang maupun tidak itu pada tanah mineral, di mana pada tanpa berkembang ini terdiri lagi dari air atau kita kenalnya dengan nitosol, kemudian isi seperti umbrisol, domina, sama alvel, serta regosol dan gromosol. Kemudian pada tanah gambut ini itu ada organosol fibrik dan organosol ensrik serta organosol seprik. Kemudian ketiga ini merupakan salah satu tingkat kematangan dan perkembangan hosen. Dari tingkat kematangan dan perkembangan hosen lah bisa diklasifikasikan kira-kira jenis tanah apa saja yang terletak. Kemudian dari hasil tanpa perkembangan yang dikembangkan menjadi dua bagian air sama es ya, itu bisa menjadi beberapa bagian jenis tanah. Kemudian pembuatan kisaran sifat tanah. Pertama itu ada penentuan lokasi sampling, kemudian pengambilan sampel tanah dan penyiapan dan labeling sampel. Kemudian setelah ketiga tahapan tersebut telah dilakukan, itu tahapan terakhir ada pengujian di laboratorium. Kemudian pada analisis data ini dilakukan setelah pengujian laboratorium. Selanjutnya dilakukanlah pemetaan sifat tanah dan interpretasi dan rekomendasi, kemudian dilakukan pemantauan ataupun kegiatan monitoring. Kemudian ada macam-macam analisis laboratorium contoh tanah, di mana analisis tanah atau pengujian tanah adalah aktivitas menganalisis sampel tanah untuk mengetahui kondisi dan karakteristik tanah seperti nutrien, kontaminasi, komposisi, keasaman, dan sebagainya. Dan analisis tanah ini menentukan tingkat kecocokan tanah terhadap aktivitas pertanian dan jenis tanaman yang ditanam. Kemudian analisis laboratorium tanah itu terdiri dari analisis kesuburan tanah, analisis fisika tanah, analisis khusus pada tanah, dan analisis susunan meteorologi tanah. Kemudian macam-macam analisis tanah ini terdiri analisis tekstur tanah, di mana dilakukan untuk menentukan ukuran partikel tanah yaitu pasir, debu, dan lempung. Dan ukuran partikel tanah mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air dan nutrisi, serta mempengaruhi drainase dan aerasi tanah. Kemudian analisis kandungan bahan organik tanah ini dilakukan untuk menentukan kandungan bahan organik dalam tanah.
Kemudian ada analisis pH tanah. Ini dilakukan untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan tanah, di mana pH tanah ini mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagian tanaman, karena beberapa nutrisi hanya tersedia pada pH tertentu. Kemudian ada analisis kandungan unsur hara tanah, di mana dilakukan untuk menentukan kandungan unsur hara makro dan mikro dalam tanah, di mana ketersediaan nutrisi ini dalam tanah mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Kemudian biasa dalam output itu dihasilkanlah pembuatan peta tanah yang perlu diperhatikan dalam pemilihan peta dasar antara lain ketersediaan peta dasar, di mana peta dasar yang digunakan harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Kemudian skala peta dasarnya, di mana harus sesuai dengan skala peta tanah final. Kemudian skala yang tidak sesuai dengan menyebabkan kesalahan dalam interpretasi data. Kemudian ada kualitas peta dasar, di mana peta dasar ini yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik seperti akurasi dan ketelitian yang tinggi. Terus ada informasi yang terdapat pada peta dasar seperti memiliki informasi yang relevan dengan tujuan pembuatan peta tanah ataupun jenis peta dasar. Kemudian jenis peta dasar yang digunakan dapat berupa peta topografi, peta titar satelit, atau peta lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian skala pada seperti 1:200.000, di mana terdapat ada 3 dataran aluvial, dataran alluvium, dan bukit curam dengan kategori tanah yang terlampir. Dengan kemudian ada peta tanah skala 1:100 yang terdiri dataran aluvial, dataran aeolin, dan bukit curam diklasifikasikan lagi menjadi lebih detail seperti pada awalnya dataran aluvial yang terdiri dari dataran banjir resen, teras, beting sungai, rawa, kemudian dipetakanlah jenis tanahnya. Ini contoh peta tanah semi detail skala 1:50.000, di mana 1:50.000 dengan dibandingkan dengan 1:200.000 dan 1:100.000. Jika pada 1:50.000 itu penampakan detail pada tanah ini ataupun semi detail. Makanya ditambahkan bahwa semi detail ini pada skala 1:50.000, karena semakin kecilnya skala pada peta semakin detailnya pula, atau semakin kecil pula atau semakin besar pula itu kenampakan pada objek yang diamati, salah satunya pada peta tanah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.